sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Senin 31 Agustus 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Ignaz Sibar MI. Selamat mendengarkan. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa lagi dengan saya, Romo Ignaz Sibar MI, pembina di Skolastikat San Camilo Maumere Flores. Hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2020 merupakan hari biasa pekan ke-22. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Santo Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Kita membuka renungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Nabi Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan ini dengan hidup yang dipimpin Roh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kehidupan Yesus adalah kehidupan yang dipimpin Roh Tuhan. Dari sejak Ia lahir sampai pada kenaikannya ke surga, Roh Tuhan selalu ada dan hadir dalam dirinya, menyertai dan memimpinnya. Kita bisa melihat beberapa peristiwa yang terjadi dalam hidup Yesus yang menunjukkan kepada kita tentang hidupnya yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Ia dikandung karena kuasa Roh Tuhan. Pada saat pembaptisan, Roh Tuhan dalam bentuk burung merpati turun atasnya. Ia berpuasa dan berdoa di padang gurun selama 40 hari dan 40 malam karena dibawa oleh Roh Tuhan. Pada pernyataan misinya di depan umum, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini, Roh Tuhan itu ada dan hadir dalam dirinya. Kehadiran Roh Tuhan dalam hidupnya atau kehidupannya yang dipimpin oleh Roh Tuhan membuat Yesus dapat menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, mencintai damai dan pengampunan, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Seluruh hidup Yesus dipersembahkan untuk melakukan hal-hal ini. Bahkan keempat Injil sebagian besar mengisahkan hal-hal ini. Kehidupan Yesus yang dipimpin oleh Roh Tuhan selalu dan terus berorientasi keluar, mengarah kepada kebaikan dan keselamatan orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus harus juga seperti Kristus sendiri, yakni bersedia untuk dipimpin oleh Roh Tuhan, atau dalam kata-kata Rasul Paulus, menjadi tawanan roh. Apabila hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan, maka kita menjadi orang-orang percaya yang mengalami pengudusan dan pembaharuan setiap hari oleh kuasa Tuhan. Kita akan memiliki hidup yang jujur, suci, dan murni. Kita bertumbuh secara rohani, secara intelektual dalam firman Allah untuk mengerti kebenaran secara benar. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Kita mudah memaafkan sesama, tidak bersikap dendam. Kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan taat kepada kehendak Allah. Kita berpegang kepada kehendak dan bimbingan Tuhan dan bersedia mengalami ujian-ujian iman dan disiplin dari Tuhan sendiri apabila kita jatuh. Kita bisa membawa misi Allah di tengah situasi krisis. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Tuhan, bukan hanya di saat kita melayani Dia, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah berdoa. Ya Allah, Roh Kudus, hadirlah dengan seluruh kekuatan, penuhilah seluruh jiwa dan raga kami, jamahlah dan barulah kami dari dalam, agar kami menjadi sangat terbuka dan kooperatif atas kehadiran dan bimbingan-Mu yang penuh kuasa, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi
dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 31 Agustus 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Ignaz Sibar untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.